Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Lali di sini di hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020. Nah, teman-teman, kebetulan di hari ini bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Teman-teman yang kemarin sudah menyisihkan sebagian rezekinya untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan, yaitu anak-anak yatim dan piatu, Ustazah Lali ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga nanti Allah yang akan membalas teman-teman semua dengan rezeki yang melimpah. Nah, teman-teman, tahu tidak, ada beberapa kejadian bersejarah yang bertepatan atau yang terjadi di tanggal 10 Muharram ini. Di antaranya pertama yaitu Nabi Adam yang bertobat kepada Allah, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Adam yang kala itu memakan buah kemudian akhirnya dikeluarkan dari surga, kemudian bertobat kepada Allah, terjadi di tanggal 10 Muharram. Kemudian yang kedua yaitu kejadian di mana kapalnya Nabi Nuh itu berlabuh dan semua umatnya yang ikut bersama Nabi Nuh di dalam kapal itu akhirnya selamat. Kemudian yang ketiga ada kisah Nabi Ibrahim, di mana kali itu Nabi Ibrahim dibakar dengan api yang panas oleh kejamnya sang raja, kemudian atas perintah Allah api itu menjadi dingin. Kejadian tersebut juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian apalagi kemudian ada yang keempat yaitu bebasnya Nabi Yusuf dari penjara dan dibebaskan dari fitnah. Kemudian yang kelima, kejadian Nabi Yunus bertobat kepada Allah, kemudian dikeluarkan dari perut ikan paus yang sangat besar, teman-teman, namanya ikan nun. Kemudian apalagi Ustazah? Kemudian ada kejadian lain diantaranya yaitu Nabi Musa lolos dari kejaran tentaranya Fir'aun, kemudian tentaranya Fir'aun mati ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Nah, teman-teman, dari kejadian tersebut teman-teman bisa belajar bahwa semua itu terjadi oleh kehendak Allah. Kita sebagai umat Islam itu patut untuk meneladani kisah sejarah yang telah kita ketahui. Nah, teman-teman, Ustazah Lali pengen tahu teman-teman itu agamanya apa? Teman-teman semua ini agamanya adalah Islam. Semua anak didik TK Muslimat NU Gondang beragama Islam. Nah, semua orang Islam itu akan menjalankan ibadah sholat. Sekarang Ustazah Lali tanya, kalau orang Islam sholat itu sholatnya di mana? Di masjid. Tempat ibadahnya orang Islam itu ada di masjid. Teman, hari ini kita sudah membahas bukan tentang lingkungan sekolah lagi, melainkan tentang lingkungan tempat ibadah. Tempat ibadahnya orang Islam yaitu di masjid. Nah, teman-teman, selain agama Islam di Indonesia ini juga ada agama yang lain lagi. Ada agama apa aja, Ustazah? Di antaranya yaitu ada agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, dan agama Buddha. Meskipun demikian, teman-teman tetap harus saling menghormati dan toleransi beragama itu tetap harus dijunjung tinggi di negara Indonesia kita ini. Nah, agama di Indonesia jumlahnya ada 5. Islam, Kristen, Katolik, ada Hindu dan Buddha. Islam sholat di masjid, hey, Kristen Katolik di gereja, umat Hindu di pura, umat Buddha di wihara. Nah, teman-teman, tempat ibadahnya umat beragama itu juga punya namanya. Kalau orang Islam itu namanya masjid dengan bentuk bangunan yang seperti itu yang biasa teman-teman lihat. Kemudian Kristen dan Katolik itu sholatnya atau sembahyangnya ada di gereja. Tempat ibadahnya orang Kristen dan Katolik itu ada di gereja. Kemudian umat Hindu itu tempat ibadahnya bernama pura. Apa teman? Pura. Kemudian kalau umat Buddha itu tempat ibadahnya bernama wihara. Nah, Ustazah Lali akan menunjukkan di gambar
yang Ustazah Lali siapkan. Ini ada di majalah KLK halamannya 46. Di majalah KLK halaman 46 ini teman-teman akan melihat gambar tempat ibadah umat beragama yang ada di Indonesia. Yang paling atas ini ada gambar apa teman-teman? Masjid. Masjid ini tempat ibadahnya umat Islam. Kemudian yang bawah ini ya dengan bentuk bangunan seperti ini namanya gereja. Tadi gereja untuk beribadahnya umat apa teman? Umat Kristen dan umat Katolik. Nah, kemudian yang tengah ini ada bentuk bangunan seperti ini nih, dilihat. Ada yang namanya wihara. Apa teman? Wihara. Wihara itu tempat ibadahnya umat apa? Tadi Ustazah Lali sudah bilang, yaitu tempat ibadahnya orang atau umat Buddha. Terakhir ini ada bangunan seperti ini bentuknya. Ini namanya pura. Pura ini adalah tempat ibadahnya umat Hindu. Nah, teman-teman, tugasnya teman-teman semua pada hari ini, teman-teman akan mewarnai gambar-gambar yang ada di majalah ini. Tapi yang diwarnai adalah tempat ibadahnya orang Islam. Tempat ibadahnya orang Islam tadi apa teman? Yaitu masjid. Mana yang gambar masjid? Yang paling atas atau yang bawah? Yaitu yang paling atas. Bangunan masjid ini nanti minta tolong diwarnai yang bagus, memakai pensil warna. Meskipun gambarnya besar, tetapi ukuran-ukuran yang harus diwarnai ini kecil. Jadi supaya lebih rapi nanti teman-teman belajarnya mewarnai dengan pensil warna. Kalau yang bawah ini diwarnai enggak? Yang bawah tidak perlu diwarnai. Tapi teman-teman akan menebalkan kembali atau mencontoh kembali tulisan yang ada di bawahnya. Di sini ada huruf G, E, R, E, J, A. Nih, di sini dibacanya gereja. Nanti teman-teman menulis kembali di sini. Di bawahnya. Kemudian ada yang tengah. Bunyinya huruf W, I, H, A, R, A. Dibaca wihara. Nanti teman-teman akan menuliskannya di bawah sini. Nah ya. Kemudian ada huruf P, U, R, A. Bacanya pura. Nanti teman-teman juga akan menuliskannya di bawah sini. Nah, kalau sudah ditulis, yang masjid juga nanti ditulis. Ditulisnya apa Ustazah? Masjid. Nyontohnya di mana Nyontohnya adalah tulisan yang paling atas ini teman-teman. Nah, yang paling atas ini nanti teman-teman menuliskannya ada di sampingnya ya, dikasih tanda sama dengan, kemudian ditulis kembali masjid. Bisa diikuti? Nah, teman-teman, belajarnya teman-teman hari ini majalah KLK halaman 46. Kemudian Ustazah Lali akan menambahkan satu lagi. Nanti teman-teman minta tolong disiapkan buku kotaknya. Ya, di buku kotak nanti teman-teman akan belajar menulis beberapa suku kata yang ada sisipannya huruf vokal A, I, U, E, O. Sebelumnya teman-teman silahkan memperhatikan papan tulis dulu. Nah, tanggalnya sudah Ustazah Lali tulis ya. Nanti teman-teman jangan lupa juga menuliskan tanggalnya di bagian atas bukunya, teman-teman ya. Nah, sekarang Ustazah Lali tanya, ini huruf apa sih? A. Kemudian ini huruf I. Yang ini huruf U. Kemudian ini huruf E. Yang terakhir huruf O. Yuk dibaca bareng-bareng, yuk disebutkan hurufnya. A, I, U, E, O. Lagi yuk. A, I, U, E, O. Bisa? Nah, kalau sudah, Ustazah Lali akan bermain tebak-tebakan dengan teman-teman. Di sini ada huruf B. Di sini juga ada huruf B lagi. Sini ada huruf B, dan huruf B. Huruf B ini ketika dia bertemu dengan huruf A, mulutnya terbuka teman-teman. Ba, apa teman? Ba. Ya. Kalau huruf B
sebelahnya ada huruf I seperti ini, bacanya bi. Apa teman? Bi. Bentar. Kemudian huruf P ketika bertemu huruf O dibacanya bu. Bisa? Bisa ya. Kemudian huruf B ini ketika dikasih huruf E bacanya juga B. Seperti ini bisa dibaca B, bisa dibaca B, ya. Kemudian ketika huruf B ini ketemu huruf O, bacanya bu. Apa teman? Bu. Baca yuk. Ba, bi, bu, be, bu. 1, 2, 3. Ba, bi, bu, be, bu. Bisa? Kalau yang atas gimana, Us? Bedakan ya. Ini bacanya A, I, U, E, O. Kalau yang bawah ba, bi, bu, be, bu. Bisa? Bisa. Nah, kemudian teman-teman ketika teman-teman mau belajar membaca, berarti teman-teman harus fokus, harus mau mengerjakan tugas yang Ustazah Lali berikan. Nah, nomor 1 ada huruf B-A. Bacanya apa? Ba. Ustazah punya huruf lagi. B ketemu I. Bi. Apa teman? Bi. Ba, bi. Babi. Tahu teman-teman hewan babi? Hewan babi adalah hewan yang kotor teman-teman. Itu di dalam Islam diharamkan, tidak boleh dimakan. Ya. Kemudian yang kedua, Ustazah Lali punya huruf B ketemu I. Bi. Kemudian Ustazah Lali lupa kasih spasi nih. Yang ini tak hapus dulu ya. Kasih spasi. Nah, B ketemu I, bi. Kemudian S ketemu A, bacanya sa. Bisa. Apa teman? Bisa. Yang nomor 3, Ustazah Lali punya huruf B ketemu E. Bacanya apa? B. Bu dulu ya. Ustazah Lali gak fokus nih. Bu. B-U. Bu. Sama kayak atasnya. S ketemu A. Bacanya apa? Sa. Busa. Busa. Nah, kalau sudah nomor 4-nya ada di sini. Ada B ketemu E. B. Ya. B. L ketemu A. La. B. La. Apa teman? B. La. Bella. Ya. Nomor 5. Ada B ketemu O. Bu. L ketemu A. La. Bu. La. Nah, teman-teman ini sudah bisa dibaca menjadi satu buah kata. Ustazah Lali akan mengganti yang nomor 1. Coba teman-teman fokus apa tidak. Tadi ini bunyinya apa? Babi. B-nya Ustazah Lali hapus. Tak tulis A. S ketemu A. Basa. Basa. Supaya teman-teman lebih tahu dulu huruf-hurufnya ya. Jadi tidak dicampur-campur dulu. Basa. Nomor 1 yuk. Basa. Bisa. Busa. Bela. Bola. Nah, ditulis yang rapi nanti teman-teman. Nulisnya dari mana, Us? Nulisnya dari babi, bu, bebo. Lah yang atas ditulis enggak, Us? Yang atas tidak usah ditulis. Tadi Ustazah Lali bilangnya buku kotak ya. Kira-kira kesulitan enggak kalau nanti nulisnya di buku kotak? Sekiranya nanti kesulitan, teman-teman tugasnya yang menulis babi, bu, bebo. Nomor 1 masuk kotak ditulis basa. Dikasih jarak. Nomor 2 dimasukin ke kotak ditulis bisa. Nanti ditulisnya di buku tulis saja ya teman-teman ya.
ditulis di buku tulis seperti biasanya, ditulis yang rapi. Dari Ustazah, 2 saja yang dikerjakan menggunakan pensil dan pensil warna. Kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan tugas menghafalkan doa masuk masjid dan doa keluar masjid. Nah teman-teman, masih ingat nggak doa masuk masjid yang seperti apa, kemudian doa keluar masjid yang seperti apa? Bareng-bareng ya, tangannya diangkat yuk. Sikap hafalan doa masuk masjid. Ini doa masuk masjid dulu. Doa masuk masjid mulai dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatika. Bisa? Diulang setelah Ustazah ya. Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatika. Bisa? Yuk sekarang digabung bareng-bareng alon-alon ya. 1, 2, 3. Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatika. Amin. Itu doa yang masuk masjid. Kalau yang doa keluar masjid gimana Ustazah? Gampang, yang beda hanya belakangnya tok. Coba yuk bareng-bareng sama Ustazah. Doa keluar masjid mulai dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba fadlika. Yang beda hanya di belakangnya yaitu fadlika ya. Alon-alon Ustazah Lali dulu, nanti teman-teman yang menirukan ya. Mulai ya. Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba fadlika. Sudah? Yuk alon-alon, dibaca alon-alon menjadi satu kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba fadlika. Amin. Dihafalin di rumah, kemudian nanti teman-teman mengirimkannya lewat pesan suara, minta tolong sama ibu atau ayah ya. Kemudian teman-teman setelah nanti teman-teman selesai belajar, minta tolong teman-teman kembali menyebutkan 5 nama agama yang ada di Indonesia dengan melemparkan bola ke dalam keranjang. Nanti Ustazah Lali contohkan seperti apa. Kemudian belajarnya hari ini cukup sampai sekian. Terima kasih dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, nanti teman-teman akan melakukan melempar bola ya ke dalam ember. Ustazah Lali sudah menyiapkan embernya. Kemudian nanti teman-teman bisa, kalau di rumah tidak ada bola, bisa menggunakan tutup gelas atau apapun yang bisa dijadikan untuk melempar ya. Ustazah Lali contohin ya. Nanti memasukkannya sambil menyebutkan nama 5 agama yang ada di Indonesia. Mulai ya. Pertama, Islam. Kedua, Kristen. Ketiga, Katolik. Keempat, Buddha. Kurang 1, yaitu yang nomor 5, Hindu. Nggak masuk. Diulang. Hindu. Ya, nanti teman-teman silakan melakukannya di rumah. Kalau tidak ada bola bisa menggunakan tutup gelas atau yang lain sebagainya ya. Terima kasih teman-teman.